anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran daring video. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, apresiasi seni kolase. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tentunya berasal daripada Tuhan. Kami percaya bahwa bukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima dan mengerti akan pelajaran kali ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Setelah kita berdoa, kita ulangi sekali lagi. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan apresiasi seni kolase. Oke, kita jelaskan yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak sekali. Sebelum kita memanfaatkan sumber daya alam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu sangatlah beragam. Ya, khususnya tanaman sangat-sangat beragam, melimpah di Indonesia. Jadi kita wajib bersyukur terhadap bangsa dan negara Indonesia jika memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya di dalam tanaman. Tanaman yang akan kita bahas hari ini adalah tanaman pertanian. Padi, singkong, jagung, sayuran. Ada juga tanaman perkebunan, yaitu teh, kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, tembakau, tebu, dan lain-lain. Nah, tanaman pertanian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya manusia. Tanaman perkebunan, teh, kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, tembakau, tebu, dan lain-lain digunakan untuk juga memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kebutuhan hidup yang harus diproduksi atau harus diolah kembali sehingga menjadi barang yang sudah siap digunakan. Contoh, teh, kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, tembakau, tebu, dan lain-lain itu digunakan sebagai alat-alat untuk industri, alat-alat untuk memenuhi kebutuhan yang non pangan. Contoh kayak karet, kenapa disebut non pangan? Karena dia bahan baku pembuat segala macam. Dan perbedaan antara tanaman perkebunan dan tanaman pertanian ini bisa dilihat sangat mencolok. Kalau tanaman pertanian itu sistem tumbuhnya itu cepat, sistem panennya juga cepat. Tetapi untuk tanaman perkebunan itu dari kita menanam sampai kita memanen itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, berbeda. Kalau padi, singkong, jagung, sayuran sekarang ditanam 3 bulan, 4 bulan kemudian bisa dipanen. Tetapi untuk teh, kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, tembakau, tebu, dan lain-lain itu membutuhkan waktu yang lama untuk memanennya. Juga memerlukan proses yang lama untuk menjadikan bahan-bahan atau perkebunan ini menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, tanaman tersebut memiliki perbedaan, yaitu tempat atau daerah tumbuh yang berbeda-beda berdasarkan kondisi geografis, suhu atau curah hujan di masing-masing daerah. Tidak semua tanaman padi bisa tumbuh di dataran tinggi. Tetapi selayaknya kalau tanaman padi itu tumbuhnya hanya di daerah dataran rendah dengan curah hujan yang tinggi. Kenapa curah hujan tinggi? Karena tanaman padi memerlukan air yang cukup. Suhu
bisa bervariasi, bisa panas, bisa sedang. Kemudian sedangkan tanaman teh hanya bisa tumbuh di daerah dataran tinggi yang bersuhu dingin, sejuk. Biasanya kita temui di lereng-lereng gunung. Sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman teh di lereng-lereng gunung. Nah, dari perbedaan tersebut masih banyak sekali perbedaan-perbedaan yang lain yang bisa dijadikan patokan bagaimana tanaman-tanaman itu bisa tumbuh, bagaimana tanaman itu kok di daerah saya nggak ada, tapi di daerah lain ada. Nah, itu bukan berarti tanaman itu tidak bisa tumbuh di Indonesia, hanya tanaman tersebut memerlukan daerah atau tempat tumbuh yang cocok. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman pangan dan perkebunan, sumber daya alam bisa dijadikan seni kerajinan, yaitu seni kolase. Kolase itu apa? Seni menempel. Jadi nanti kalian bisa buat polanya, kemudian kalian bisa tempelkan pola tersebut menggunakan bahan-bahan alam, tentunya yang berasal dari dedaunan kering yang bisa kalian dapatkan dari tanaman-tanaman di sekitar kalian. Kemudian selanjutnya kerjakan halaman 37 sampai 38 di buku paket. Selanjutnya membuat kolase memanfaatkan bahan alam tadi. Pola yang kalian bikin bebas, boleh tanaman, boleh juga hewan. Nah, yang penting masih ada hubungannya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, dari pelajaran tersebut nanti tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian di replay lewat WA group melalui foto yang akan ditunggu sampai nanti jam 12. Kalian boleh mengerjakannya di buku tulis ataupun di buku paket, boleh mengerjakannya dengan bantuan orang tua atau dengan sendiri. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dan selamat mengerjakan.